Selamat siang. Oke, baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dengan mata pelajaran coding. Nah, jadi di sini dulu barangkali ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, syukurlah. Jadi pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran coding atau baru-baru ini dikenal dengan istilah misalnya AI atau KKA. KKA itu adalah coding dan kecerdasan artifisial. Nah, jadi di sana barangkali Anda sudah pernah melakukannya, Anda mungkin sudah pernah lebih awal memahami yang disebut dengan AI atau KKA. Kira-kira menurut kalian AI itu apa? Oke, silakan. Jadi Pak, menurut saya AI itu adalah teknologi yang bisa membuat komputer dan mesin dan juga bisa menirukan cara berpikir serta belajar dan juga bisa mengambil keputusan seperti manusia. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Alfred. Nah, pada materi kali ini nanti ya, kita akan membahas tentang mengenai perangkat KAA atau coding dan kecerdasan artifisial. Jadi itu poin materinya. Kemudian di sana ada yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah mengidentifikasi 3 jenis perangkat KKA. Misalnya nanti ada itu ChatGPT, apalagi Gemini, ada lagi selain itu. Nah, bisa dicari nanti. Kemudian menjelaskan cara kerjanya. Ya, bagaimana cara kerja dari mekanisme dari sebuah platform tersebut. Misalnya bagaimana AI bekerja, seperti apa, manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari apa. Nah, itu nanti target kita, itu capaian kita. Kemudian menerapkan perangkat KKA dalam praktik nyata. Nanti kalian bisa menerapkannya. Bagaimana cara menggunakan misalnya AI, ChatGPT. Nah, langsung. Jadi apa yang kita pelajari hari ini langsung bisa kita aplikasikan. Itu target. Yang terakhir adalah merefleksikan atau menganalisa manfaat atau etika penggunaan perangkat KKA. Jadi, platform belajar ini misalnya KKA atau AI ini ada yang namanya etika pengguna. Artinya, karena AI ini adalah sangat canggih, maka kita bertanggung jawab dalam menggunakannya. Artinya ya yang kita buat bisa kita pertanggungjawabkan. Jangan juga nanti Bapak Presiden misalnya kamu buat mukanya seperti sejenis hewan, kan sering-sering itu kan. Nah, itu tidak boleh. Jadi di sini benar-benar yang kita lakukan itu adalah bisa untuk hal-hal positif dan kemudian bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi ada etika dalam penggunaan AI. Nah, banyak kita lihat itu misalnya di media-media sosial nanti ditampilkan foto-foto yang tidak senonoh, ya kan? Atau muka kita lalu yang lain-lain diganti-ganti. Itu kan hasil kerja AI. Nah, jadi nanti itu adalah ada etika dalam penggunaannya. Nah, itu. Oke, sebelum Bapak lanjut, maka tontonlah video berikut ini sebagai penambah wawasan bagi kamu supaya kamu benar-benar mengerti apa itu KKA atau kecerdasan buatan. Ya, itu. Coba diperhatikan.
Oke. Sekarang sudah tahu yang disebut dengan AI? Nah, jadi memang dalam kehidupan manusia yang terakhir ini, AI ini adalah sepertinya manusia. Seolah-olah seperti manusia. Tapi ingat bahwa AI tidak boleh digantikan dengan manusia. Ya. Nah, kenapa? AI ini bisa memberikan kita data sesuai dengan data yang sudah pernah ada. Ya. Memang seperti layaknya manusia. Tetapi ingat tidak diidentikan dengan manusia. Apa saja yang kita tanya melalui AI bisa dijawab. Nah, tentu itu adalah sumbernya dari data yang ada. Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu, ya untuk pada pembelajaran kali ini, ya mari kita berdiskusi, ya kira-kira yang mana AI atau KKA, kecerdasan artifisial, yang biasa kita gunakan selama ini. Ya barangkali ada beberapa tadi yang sudah disampaikan, mulai dari kesehatan menggunakan AI, bahkan tadi ada mobil ya tanpa supir. Enggak ada supir. Dia menggunakan apa? AI, kecerdasan buatan. Nggak bisa. Nah, itu adalah kejadian yang terakhir ini. Tentu hal tersebut bisa membantu manusia, ya, bisa membantu peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Ya. Tapi ingat bahwa penggunaan AI ini harus dibarengi dengan moral dan etika. Ya, karena dia adalah sangat cerdas. Nah, untuk selanjutnya mari bergabung dengan kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Udah, kasih di sini kursinya, boleh sini kursinya. Iya. Ambil dulu Calvin. Kertas manila bagi yang kursi gua bahkan badai. Nah, jadi di sini sudah ada yang menjadi pekerjaan kita. Ya, masing-masing nanti kelompok saya bagikan, yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, di sana nanti ada beberapa langkah yang harus kamu lakukan. Ada beberapa poin pertanyaan yang kamu harus jawab ya. Nah, jadi itu nanti yang menjadi bahan diskusi di dalam kelompok masing-masing. Sama kalian Gemini. Ya. Nah, ini apanya? Baca ini bagaimana caranya ya. Ini yang kalian bahas nanti adalah ini caranya ya. Mungkin nanti kalian ambil ChatGPT. Oke ya. Coba ikuti langkah-langkah ini nanti kamu catat di kertas manila yang sudah disediakan. Nah, ini sama kalian. Nah, itu nanti ini ada langkah yang kamu ikuti, diskusi ke dalam kelompok, pilih salah satu jenis AI. Misalnya Gemini atau apa ya, ChatGPT boleh. Kemudian tentukan skenario penggunaan yang realistis dan relevan dalam kehidupan sehari. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Tahan sekali, tahan. Pause. Nah, kalau Anda ada yang kurang paham, ada yang kurang dimengerti dalam lembar kerja, boleh ditanyakan.
Siapa juru tulisnya? Ini langsung di sini kan apa ini? Yang ke ya, tolong lihat. Ada langsung. Ya ini apanya? Kalau misalnya AI atau udah ini ya. Ini yang kalian pindahkan ke sana. Nah, seperti itu cara kerja. Jadi kalian diskusikan apa manfaatnya. Ya. Misalnya kalian ambil salah satu game ini ini. Nah, fungsinya ini, itu loh. Nah, udah tahu cara penggunaannya di HP? Nah, langsung nanti praktikkan itu. Coba buka Chrome. Buka apa-nya. Apa tadi sama kalian? ChatGPT kalian ambil ya. Sudah? Udah buka Chrome? Ketik di sana apa? CHAT. Ada di situ. CHAT. GPT. Udah muncul? Ya. Gimana? Sudah bisa digunakan? Apa tadi yang kalian ambil yang diskusikan? Gemini? Udah bisa dicari di HP? Di Chrome? Di Google? Oke, silakan buka Chrome-nya. Sudah? Ketik di sana Gemini AI seperti ini. Nggak perlu catat apa nama. Nah. Apa yang kamu dapatkan hasil diskusi ini, itu yang kamu catat. Gimana? Udah? Coba lihat apa perintah yang ada. Belum lagi. Ya, mulai percakapan dengan Gemini ya kan? Mulai percakapan dengan Gemini. Lain kali. Selamat datang. Halo Alvin, apa yang Anda minta di sini? Contoh, Anda misalnya tanya apa? Buat resep kue contoh. Nah, ketik di situ, coba. Gimana? Udah keluar? Nah, itu. Nah, seperti itu. Oke, cari yang lain lagi. Coba apa lagi yang dicari, apa yang lagi yang ditanyakan. Gimana? Udah bisa gunakan? Udah bisa gunakan tadi, Pak? ChatGPT-nya? Nah, nanti semua yang kamu diskusikan akan kamu tampilkan. Misalnya tadi apa yang tadi kamu pelajari di sini,
misalnya tadi kecerdasan buatan yang mana, misalnya ChatGPT atau Gemini, maka Anda praktekkan nanti saat presentasi cara penggunaannya seperti apa. Lewat HP, paham kan? Gitu. Di sini kamu, di sini, di samping mereka, di sini. Udah dapat. Apa yang belum? Udah bisa kau gunakan tadi yang Bapak bilang? Belum? Nah, itu kan. Sini caranya ya. Apa tadi, Gemini atau ChatGPT yang kalian gunakan? Enggak, AI itu Gemini termasuk, ChatGPT juga AI. Gitu loh. Nah, jadi salah satu platform yang mana yang kalian gunakan tadi? Oke. Nah, jadi seperti ini. Perhatikan ya. Nanti kita buka, kita ketik Gemini AI, ya kan? Mana dia AI-nya? Ini kan? Oke. Kenapa dia tidak jalan? Apa tadi, Gemini? Oke. Jadi caranya, karena di situ buka Google Chrome, udah diketik di situ,
Gemini AI udah dibuka, maka nanti muncul dia chat Gemini, baru bisa kita gunakan. Bukan diunduh, jangan diunduh. Ya, tidak diunduh ya. Tengok apa? Tengok yang kamu punya. Ya, nggak bagus jaringan. Selamat datang di Gemini, ya kan? Nah, minta Gemini. Nah, ini Gemininya. Apa yang Anda minta sama Gemini sekarang? Coba ketik di sana. Siapa nama presiden pertama? Ketik di situ, ketik. Udah? Siapa katanya? Oke. Coba lagi, chat di bawahnya, chat lagi dia. Buatkan saya materi PPKN kelas 11 bab 1. Oke, langsung dibuatkan. Ada? Nah, itulah. Ada lagi yang kamu cari, tanya kamu sama dia, siapa nama ayahmu, mana tahu dia. Siapa nama pacarmu, mana tahu. Ya, seperti itu ya. Oke. Udah bisa digunakan? Udah bisa digunakan? Apa tadi yang kalian gunakan? Gemini. Oke, kalau misalnya ChatGPT udah bisa menggunakan ChatGPT? Noilah. Coba. Mana? Bukan cek. CH. Jadi itu di atas. Di bawah ya. Ini aja, ambil aja. Ya. Udah. Apa di bawah? Tanya apa saja. Oke, sekarang tanya apa dia? Apa yang kamu tanya? Keluar. Oke. Apa yang kamu tanya dia misalnya? Kasih saya resep kue. Kasih saya resep kue apa? Bolu. Kue apa? Bika Ambon. Bika Ambon. Oke. Kenapa masuk ke akun? Mundur dulu. Enggak, jangan fokus. Kenapa mau betul? Oke, ulangi. Di bawah chat GPT. Yang itu. Ini kamu klik. Nah, tanya apa saja. Tanya apa tadi yang kamu tanya? Resep kue Bika Ambon. Oh salah, Kibada Bika. Oke. Tengah lemoi, no salah itu komo. Ini dia. Tengah masuk. Ini. Nah, ini kan muncul. Ya.
porsi 20 potong. Waktu kira-kira 3 jam memasak ya kan? Bahan ini ya sudah lengkap, B, C banyak sekali. Nah itu. Udah. Oke, silakan dilanjutkan cara penggunaannya. Cari. Sudah? Udah siap? Sudah? Nah, oke. Sekarang kita tampilkan, silakan ditampilkan masing-masing apa yang kamu dapatkan ya dari penggunaan KKA atau kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Jadi apa yang kamu dapatkan ya sesuai dengan lembar kerja kamu tadi. Oke, yang sudah siap dipersilakan dulu. Siapa yang sudah siap? Dah, kelompok 1 dulu. Enggak, di sini aja kamu baca. Kamu sampaikan ke kelompok lain, itu maksudnya kan? Nah, apa yang kalian dapatkan? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, salah satu aplikasi atau AI yang telah kami pilih dari kelompok 1 yaitu ChatGPT. Jadi ChatGPT ini merupakan sebuah model bahasa berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh OpenAI. Yang kedua yaitu tentang fungsi ChatGPT. Jadi di sini diuraikan bahwa ada beberapa fungsi dari ChatGPT, diantaranya yaitu 1. Menjawab pertanyaan, yang kedua membantu belajar dan tugas, dan yang ketiga yaitu mendukung kreativitas, yang keempat membantu pekerjaan, dan yang kelima yaitu interaksi sehari-hari, dan yang keenam yaitu visual. Yang ketiga, ChatGPT ini digunakan di berbagai perangkat dan performan, yaitu yang pertama di HP atau smartphone, yang kedua di laptop, yang ketiga di tablet, yang keempat integrasi aplikasi lain, dan yang kelima yaitu perangkat-perangkat khusus. Jadi ChatGPT ini dapat digunakan dari semua alat-alat teknologi. Yang keempat yaitu ada juga kelebihan dari sebuah ChatGPT ini. Yang pertama yaitu cepat dan interaktif. Yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, personalisasi. Yang keempat, mendukung kreativitas. Dan yang kelima yaitu bantu produktivitas. Dan keenam, mudah diakses. Nah, selain kelebihan, tentu saja ChatGPT ini juga memiliki kekurangan. Yang dimana kekurangan dari ChatGPT ini antaranya yaitu 1. Jawaban yang diberikan oleh ChatGPT ini tidak selalu akurat. Yang kedua, keterbatasan data. Dan yang ketiga, tidak selalu kreatif dan alami, dan yang kelima yaitu tidak bisa ganti manusia sepenuhnya. Dan yang keenam yaitu ChatGPT mempunyai resiko yang dimana diantaranya yaitu adanya informasi yang salah. Yang kedua yaitu ketergantungan atau keberlebihan, yang dimana ketika kita sudah bergantung pada ChatGPT ini, maka ilmu pengetahuan kita tidak semakin berkembang karena kita terlalu bergantung kepada ChatGPT ini. Dan yang ketiga yaitu privasi dan keamanan data. Nah, di sini juga diuraikan bahwa ada beberapa kegunaan tergantung siapa yang memakainya dan untuk apa. Beberapa contoh utamanya yaitu yang pertama mencari informasi dan belajar, yang kedua meningkatkan produktivitas, dan yang ketiga kreativitas dan hiburan, dan keempat pemrograman dan teknologi, dan yang kelima komunikasi dan bahasa. Nah, teman-teman, kami dari kelompok 1 juga akan mempraktikkan bagaimana cara mencari dari aplikasi ChatGPT ini. Yang pertama yaitu kita akan membuka aplikasi Google Chrome. Dan yang kedua yaitu kita akan menuliskan nama aplikasi yaitu ChatGPT.
Yolah di pertanyaan dah. Yolah cari nih. Masa? Iya. Ya, nah yolah cari. Yolah cari. Saya mau cari Iya, terus yolah cari pertanyaan. yang karena saya tadi. Iya, praktik masalahnya. Iya, Pak. Nah, teman-teman, setelah kita mencari ChatGPT maka akan dimunculkan bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan memberikan salah satu contoh pertanyaan untuk kita ketahui jawaban dari ChatGPT, misalnya yaitu apa dampak dari banyaknya sampah? Nah, setelah kita mencari hanya dalam hitungan beberapa detik, maka ChatGPT ini akan memberikan berbagai jawaban dari pertanyaan yang telah kita berikan. Jadi dengan menggunakan ChatGPT ini kita lebih mudah dalam mengetahui segala sesuatu informasi. Dan dalam ChatGPT ini juga diuraikan tentang jawaban sejelas-jelasnya, Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Atas kelemahan dan kekurangan kami mohon maaf. Atas perhatian dari kelompok lain kami ucapkan terima kasih. Yahoo. Selanjutnya, sekarang masing-masing Anda mencatat di buku kalian, ya, apa saja yang sudah kalian dapatkan dari pelajaran kali ini. Ya, apa saja yang sudah kalian dapatkan, ya, pada belajar hari ini. Nah, tentu ada dampak kan, ada yang sudah kalian tahu tadi kan? Nah, ada yang sudah kalian lakukan bukan? Nah, itu yang akan menjadi catatan secara pribadi bagi kalian. Misalnya apa? Saya bisa menggunakan ChatGPT, ya kan? Ini salah satu. Misalnya lagi apa lagi? Saya mengerti apa itu AI, contoh gitu. Oke, sudah dicatat? Sudah. Oke, jadi yang kamu catat itu pada pertemuan berikut, di situ kita akan bahas kembali apa yang kamu dapatkan. Dan ingat bahwa ya penggunaan dari ChatGPT tadi adalah bisa membantu kita baik peserta didik, juga sebagai pengusaha atau sebagai petani, ya bukan? Ya. Nah, jadi ini sangat berdampak baik ya kalau bisa kita manfaatkan secara baik. Barangkali demikian saja pembelajaran kita untuk siang hari ini. Atas perhatian, Bapak ucapkan terima kasih. Selamat siang. Yau.